Ya, baik, pemirsa, kami lanjutkan. Mbak Almas, bagaimana Anda melihat tanggapan? Kalau tadi kita terkejut gitu, ada kartel haji ya, kemudian bahkan Wakil Menteri mengatakan ini saking besar dan kuatnya, jangan-jangan bisa negara yang kesapu gitu. Apakah kemudian permainan kartel itu juga yang membuat kenapa penetapan tersangkanya menjadi lama? Ya, itu sebetulnya pernyataan yang tidak mengejutkan ya, karena kalau kita bicara soal korupsi haji, ini bukan yang pertama. Sudah ada 2 kasus yang sebelumnya, dan itu dua-duanya menyangkut keterlibatan menteri. Menteri Said Agil Al-Munawar, kemudian juga Surya Dharma Ali, yang tadi diceritakan juga oleh Mas Yudi begitu ya, dan ini adalah kasus terkait dengan korupsi haji yang ketiga. Sehingga memang patut diduga di dalamnya memang ada kartel, dan kartel itu tidak hanya terkait dengan kuota, tidak hanya soal memberangkatkan siapa jamaah yang berangkat dan sebagainya begitu ya, tetapi juga terkait dengan pengadaan barang dan jasanya, dan itu kan banyak, tidak hanya terkait dengan catering, tapi juga terkait dengan pemondokan atau hotel begitu ya, kemudian juga terkait dengan transportasi dan pelayanan-pelayanan umum yang lain untuk jamaah haji. Sehingga kami memang melihat dari kasus yang terus berulang, 1 memang iya ada kartel, dan 2 negara belum sukses untuk memerangi kartel itu. Padahal eksperimennya sudah banyak, sudah memecah kewenangan tidak hanya di Kementerian Haji, pernah ada badan komisi sendiri, pengawas, kemudian ada pengelolaan dana haji sendiri. Ini adalah eksperimen baru nih, ada kementerian khusus yang mengelola haji dan umroh. Tapi menurut saya Mbak Afiani, yang penting itu bukan hanya soal memastikan orang yang masuk di kementerian ini adalah orang-orang yang berintegritas. Satu hal itu penting, tetapi hal yang lain adalah memastikan juga ada perbaikan sistem di dalamnya. Kalau kita bicara soal potensi korupsi pengadaan barang dan jasa di sektor haji sekalipun, ini kan sesuatu yang bisa jadi ya tahun ini terjadi, tahun depan juga kemungkinan juga terjadi begitu ya, karena kalau tidak ada perubahan sistem di dalamnya. Kemarin yang salah satu yang ICW laporkan kepada KPK adalah terkait dengan pengadaan catering salah satunya. Nah, ini kan satu hal yang juga menjadi PR ke depan ya. Ini bukan hanya mengisi orangnya harus berintegritas, baik itu mulai dari pucuk pimpinan sampai bawahan, apalagi pihak yang berwenang untuk memilih penyedia barang dan jasa. Nah, ini yang harus dipastikan, sistemnya juga harus diperbaiki. Bagaimana memastikan agar misalnya di balik pemilihan penyedia 3 hal tadi itu tidak ada kong kali kong yang di baliknya ada pemberian uang begitu ya, yang nanti ujung-ujungnya yang dirugikan adalah jamaah haji itu sendiri. Karena kita dari temuan Dewan Pengawas Pansus Haji kemarin kan sudah terlihat ya, bagaimana banyak sekali juga keluhan-keluhan terkait dengan catering atau makanan yang disediakan untuk jamaah haji. Ada yang nasinya keras, kemudian juga lauknya tidak layak. Padahal kalau kita bicara soal jamaah haji ini kan butuh kondisi yang sangat prima gitu untuk melakukan sebuah ibadah yang bisa dikatakan apalagi suci kalau kita ini, bicara soal puncak ibadah haji ya, soal ibadah di Armina itu, Arafah, Musdalifah, Mina, ini kan mereka harus jalan jauh dan sebagainya. Jadi memang di situ harapan saya tidak hanya komitmen pemerintah sekarang, tidak hanya soal memisahkan penyelenggara haji menjadi kementerian khusus, tapi juga menyeleksi orang-orangnya yang berintegritas dan perbaikan sistemnya. Perbaikan sistem, dan yang ketiga juga soal pengawasan, juga soal sistem transparansinya begitu, sehingga publik juga bisa ikut mengawasi. Kalau tidak ya ini akan potensial berulang ini lagi. mumpung kemudian ada lembaran baru, ada kementerian yang dibuat untuk mengurusi haji dan umroh, Pak Ade gitu. Kalau kemudian Pak setuju untuk perbaiki orang dan juga sistemnya, tapi dimulai dari mana? Jangan kemudian kartel ya kemudian dirubah, nanti malah muncul kartel-kartel yang lain gitu. Pemain-pemain baru saja, ganti pemain aja Pak. Kita berharap bahwa ada reformasi besar di perhajian itu dengan lahirnya Badan Haji. Diawali dengan Pansus. Salah satu rekomendasi besar adalah lahirnya sebuah badan haji. Ternyata Badan Haji belum bekerja setahun, sudah diganti dengan Kementerian Haji dan Umroh. Ini kan belum teruji sebenarnya. Nah, untuk itu begitu Kementerian Haji ada, maka memindahkan orang siapa yang ngisi jabatan-jabatan di Kementerian Haji. Mau tidak mau, secara struktural adalah orang yang sudah paham haji. Yang paham itu ada dari Kementerian Agama dipindahkan ke situ. Karena secara struktural dari mulai Kanwil sampai ke bawah itu adalah orang-orang Kemenag. Persoalannya bukan di situ. Kalau itu memindahkan, maka tadi sampai dengan memindahkan orang-orang yang apakah orang ini baik atau tidak, punya integritas atau tidak secara moral. Ini yang perlu diperoleh Kementerian Haji yang baru. Karena ini kita berharap, menaruh harapan besar, haji ke depan semakin baik di Kementerian Haji. Kalau sama saja,
Untuk apa? Bikin yang baru. Kan sama aja memindahkan dari mulut buaya ke mulut harimau. Mulut harimau ya, gitu. Jelas, kan? Baik. Untuk itu, saya kira banyak, termasuk Siskohat. Siskohat ini kan sebuah alat digital ya, alat yang secara formal digital yang resmi oleh pemerintah. Itu harusnya begitu Menteri Haji baru ini ada, dilihat. Jangan sampai kuota yang ada di situ jangan-jangan ada yang kuota yang tidak yang batu lah, yang kosong dan sebagainya. Bisa dimanfaatkan oleh orang tadi. Celahnya ada. Untuk itu bersihkan itu, cek lagi. Ada isinya enggak sih gitu. Jangan sampai 5,5 juta itu isinya bukan segitu. Iya, jangan-jangan mungkin angkanya lebih sedikit lebih ya. Sedikit atau lebih besar. Nah, itu saya kira perlu ada dilihat isi kuota di Siskohat itu benar nggak? Datanya valid nggak? Jangan-jangan ada nama yang double nama dan sebagainya. Atau fiktif dan lain-lain. Jadi celah untuk perjual beli lagi. Ya, jual beli korupsi lagi. Mas mau menambahkan sebelum saya ke Mas Daniel. Karena yang rawan itu bukan hanya kuota tambahan, tapi juga kuota yang sudah tersedia ini yang 200.000 sekian setiap tahun. Karena soal jamaah haji ini kan bisa jadi menuju hari H ada yang mundur. Nah, bagaimana ada yang meninggal dunia dan lain-lain. Ya, mundur atau meninggal dunia. Bahkan tidak punya uang untuk melunasi. Bahkan tidak punya uang untuk melunasi. Oke, baik. Mas Daniel, ini banyak sekali harapan di Kementerian Haji dan Umroh gitu, termasuk bersih-bersihnya. Ini kan Anda mau melawan kartel gitu kan. Kita ngomongin soal sapu, ternyata yang sapu ini sapunya harus bersih, yang menyapu juga harus bersih gitu. Tadi pertanyaan dari Mas Yudi gitu, jangan sampai seperti apa seleksinya supaya jangan kemudian orang lama dari kementerian yang lama jangan-jangan juga terlibat dalam kasus korupsi ini masuk menjadi bagian dari kementerian yang baru yang Anda pimpin. Iya, Mbak Afi, memang kalau kita dengar dari teman-teman tadi menyampaikan, luar biasa pelik memang yang kami hadapi, dan tentu saya Gus Wirpan dan sesuai dengan perintah Presiden memang membawa agenda bersih-bersih, membawa agenda menghadirkan penyelenggaraan haji yang berintegritas dan bersih, dan itu tidak mudah tentu. Karena ada dilema di situ. Karena di satu sisi kita membutuhkan orang-orang yang punya integritas tinggi, di sisi lain kita membutuhkan pengalaman teknis yang panjang. Di awal Presiden memang sejak awal ingin memastikan misalnya di Kementerian Haji itu diisi oleh orang-orang yang baru, tapi kemudian kita dihadapkan pada realita bahwasannya kita membutuhkan orang-orang yang juga memiliki pengalaman yang panjang. Oleh sebab itu dalam proses rekrutmen kan ini ada migrasi dari Kementerian Agama terutama yang mengurusi haji, baik itu di tingkat pusat sampai dengan tingkat provinsi, kabupaten dan seterusnya. Memang misalnya sekarang ya yang diajukan dari Kementerian Agama itu ke kami untuk bermigrasi ke Kementerian Haji dan Umroh ada 400 orang nama, dan kami membentuk tim task force untuk menyeleksi 400 nama ini. Mana yang seperti tadi disampaikan oleh Mas Yudi, kami tentu akan bicara dengan KPK terkait dengan siapa sih nama-nama yang kemudian tersinggung atau bersinggungan dengan praktek kartel atau rente yang sekarang ditangani oleh KPK. Pun hari ini saja saya berkoordinasi dengan Kejaksaan sore tadi untuk terkait membantu untuk men-tracking beberapa nama untuk memastikan ketika pada proses rekrutmen itu memang orang-orang yang bersih, ketika dia punya integritas tapi juga punya kapasitas teknis terkait dengan perhajian. Tapi Mbak Afi, rekrutmen kami tidak terbatas hanya migrasi ASN dari Kementerian Haji maupun pusat maupun dan daerah. Sejak awal saya sudah merekrut teman-teman yang KPK, teman-teman Yudi CS yang dulu nggak lulus TWK begitu oleh Pak Firly. Nah itu yang kemudian saya ajak. Masih begitu. ada kesempatan lagi. Alhamdulillah ketika tes dengan saya waktu itu lulus mereka. Kalau dulu kan nggak lulus Yudi dan kawan-kawan itu. Jadi itu kemudian membantu saya di Kementerian Haji pada saat ini ada sekitar
sekitar 10 orang untuk terlibat di Kementerian Haji. Pun demikian dengan kementerian-kementerian lain, kami juga merekrut teman-teman dari Kementerian Hukum, Kejaksaan, kemudian Kepolisian, kemudian dari kementerian-kementerian lain, Kementerian Keuangan dan sebagainya. Jadi memang akhirnya kami harus membangun corporate culture yang baru. Yang wajah utamanya integritas. Nah betul tadi, integritas itu tidak cukup, tapi ini a billion step began with one step. Ini one stepnya. One step kita harus pastikan raw material SDM kami itu punya integritas, dan proses seleksinya mungkin tidak, saya sadari betul tidak mudah karena pasti ada yang miss di situ. Nah terkait dengan sistem itu sekarang saja kita sudah bangun yang namanya 306 SOP terbaru terkait dengan memastikan praktek rente dalam perhajian dan manipulasi dalam perhajian itu bisa kita cegah sedini mungkin. Jadi kalau ditanya ke saya misalnya selama 10 bulan ini proses kami menangani dan terlibat misalnya dalam proses pengawasan, Mbak Afi, mulai dari hulu sampai hilir penyelenggara haji itu ada hole, ada lubang yang memungkinkan praktek rente, dan praktek rentenya itu berlaku di situ. Misalnya dimulai dari data, dari sisi data tadi disebut Siskohat segala macam. Di situ ada peluang yang luar biasa ketika tidak kita awasi, tidak kita benahi. Makanya pada saat ada migrasi ini nanti perpindahan dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji terkait dengan Siskohat, langkah pertama yang kami lakukan itu adalah audit menyeluruh terhadap data Siskohat, dan sekarang sedang berlangsung oleh BPKP dan BSSN. Kami minta untuk melihat misalnya misalnya di awal saja kami sudah temukan sekitar 12.000 data batu yang bisa berpotensi dipermainkan, diperdagangkan dan seterusnya. Ini masih di tahap awal, belum lagi kemudian kita secara menyeluruh mengaudit data-data kita. Sisi catering tadi betul, hampir semua sisi terutama dalam pengadaan, dugaan kami dan hitungan kami di awal itu bisa bocor 20 sampai dengan 30%. Mulai dari catering, akomodasi, hotel, transportasi, semuanya, Mbak. Dan itu rata-rata kalau kami bisa bulatkan itu bisa 20 sampai dengan 30% kebocoran. Nah, pada poin itulah fokus kami agar kebocoran itu bisa kita tekan sedini mungkin. Baik, Mas Dandi, terima kasih untuk penjelasannya. Kita harus jeda, nanti kita akan dengarkan closing statement daripada narasumber. Usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.